Ya, jumpa lagi di Bacot Nyantai. Balik lagi akhirnya setelah sekian lama di sini ada Kobacot ditemani oleh Mas Tyler. Tyler. Ya, Tyler. Tyler apa nih? Tyler penjahit. Tyler. Apa kabar kok? Aduh, ya lama ya kita nggak ngetek ya. Iya lama, karena Aduh. kemarin hujannya terlalu lebat. Iya, kita juga lagi. Kita ngetek kan kalau hujannya gerimis-gerimis gimana? Iya, kita butuh suasana itu ya buat ini karena udah jadi kayak semacam pertanda munculnya Inspirasi. bacot nyantai itu begitu. Jadi hawanya ini kok Rintik-rintik kita hujan. kayak lembut ya. Enggak kok. Kita kan lama nggak bikin ini karena Ya sibuk juga, Sibuk. ya kan banyak pendingan dan lu juga kan gua ini kan Mas Tai juga belakangan juga kan lagi sibuk kan sama si itu tuh ya kan. Ya lu pasti nih. Gua mau temen biasa. Aku aja nih Mas Tai nih. Pasti Mas Tai nih ini feeling-feeling ini pasti ada affair nih ya kan. Ada selingkuh nih kayaknya nih, selingkuh nih. enggak bro. Udah nggak apa-apa lah, ngaku aja udah. Enggak bro, dia cerita menarik bahwa kita mau dibikinin satu departemen. Oh gitu. Jadi dari sana mulainya. Iya dari Salah ya. daripada lo berpikiran yang macem-macem Aha. sama temen wanita kita yang satu itu Aha. sama gua. Aha. Nih ada beberapa hal yang mau gue sampaikan. Nah, Apa nih? Ini sebuah tanda-tanda Oh. yang dikenali bila kamu sedang selingkuh hati. Oh, berarti kalau ibaratnya kalau kau bacot pakai poin-poin yang disampaikan sama Mas Tai ini bisa langsung ini nih. Oh, berarti orang selingkuh gitu ya? Bisa. Bisa. Oh, Bisa. coba kita tes Nah, sharingnya. Tanda-tanda yang pertama ya itu kamu merasa mendapatkan perhatian penuh dari orang tersebut dibandingkan pasangan. Hah? Misalnya dia udah punya pasangan, terus dia deket sama si A, anggap aja wanita ketiga ya si A. Nah itu mendapatkan perhatian penuh dari si A daripada pasangannya dia sendiri. Itu tanda yang pertama. Misalnya dalam relationship misalnya masih pacaran gitu kan, gua misalnya ya kan, gua kan udah kenal si A udah lama, tiba-tiba si A dateng bawain sarapan pagi, terus chatnya intens dibandingkan dengan pasangan gua yang kerja di tempat lain ya kan, yang jauh ya kan. Terus Yang ini diuji kau bacot kesetiaan. sebagai pihak ketiga buat tahu gimana nih? Berarti harus perhatiin nih. Oh, berarti si misalnya si A sering bawain makanan buat si B gitu. Dari situ ngeliatnya. Dari situ kelihatan perhatiannya berlebihan, terus suka jalan bareng. Nah, tapi kalau si A misalnya memang jualan gimana? Iya dikasih bawah. Gak benar, kita udah keburu nuduh duluan ya kan? Iya, itu teman kita juga si A. Iya kan? Si A jualan di bawah. Dia jualan misalnya apa namanya makanan saji gitu kan? Langsung kita tuduh dia berselingkuh dong ini. Dia juga suka bawain lu ya ke atas jadi Pantes, Mas Tai dosa lu nambah terus tiap tahun ya. bukti yang kedua, Ya, yang kedua Gua apa? masukin bukti yang Tanda-tandanya kedua. Kamu lebih sering menghabiskan waktu untuk berbicara dengannya daripada pasanganmu, baik itu secara tatap muka atau pesan singkat, lewat WA gitu, lebih intens gitu yang gue bilang tadi. Kalau misalnya lagi ada project bareng, ayo. Ya, gue ngeles yang pertama kan juga gitu. Gue lagi ada project bareng, terus dia ngasih tahu bahwa Berarti kita, kasih perhatian, tadi udah cek, terus apa lagi? Ini sering intens ketemuan juga udah cek. Benar berarti nih, Mas Tai berarti fix ini. Iya, lu tahu kan dikit lagi kita ada project bro. Iya. Aduh, jangan. Ya lanjutnya gimana? Kita berdua Langsung lagi ada project langsung yang- poin ketiga aja. Poin Poin ketiga gimana? ketiga, kamu menganggapnya penting dan sering meluangkan waktu untuk bisa bersamanya gitu. Oh, jadi masih sibuk cari-cari waktu. Jadi pokoknya keluhannya dia itu penting banget. Oh gitu, pantas tak perhatiin Mas Tai sering balik malam itu tujuannya itu untuk menghabiskan waktu itu tadi ya? Enggak. Beda. Enggak. Oh beda. Gue balik malam itu karena gue kemarin dapat bocoran, gue dikasih nilai C. Oh. Nilai C itu maksudnya cukup. Hancur, cukup hancur. Oh, jadi ceritanya lagi galau setelah dapet C tadi. Oke, Akhirnya oke. curhat ke temen
wanita gitu, akhirnya keterusan gitu. Bablas ya. Terus. Nah, berikutnya kamu selalu merahasiakan pertemuan dan obrolan dengannya dari pasangan kita, ya kan, dari pasanganmu, termasuk pesan singkat, email, terus apalah, misalnya kalau kita pernah dikasih apa, kita dikasih sesuatu yang enak-enak gitu ya. Wow. Emang gitu. begitu sih keadaannya, dikasih yang enak-enak terus. Tapi maksudnya ini kadang suka, ini udah poin-poinnya udah semua nih. Ada lagi. Oh, masih banyak. Terus yang bikin enak pasangan kita itu kita sering membanding-bandingkan sikapnya si A, si calon selingkuhan sama pasangan kita gitu. Itu yang mulai bikin kamu kok berubah gitu. Berubah jadi apa? Ultraman. Tidak. Ya lagian harusnya megaloman dong. Rambut api. Oh iya. Iya, kok kita ngomongin kartun Jepang. Lama-lama ngomongin Jap nih. Ike nanti. Ya terus. Iya, jadi kayak gitu kok. Oh. Jadi awalnya dari ya pertemanan dekat, chat dekat, perhatian, tumbuhlah rasa-rasa suka gitu. Terus menyembunyikan chat kayak misalnya di private. Oh gitu, iya. Biasa biar nggak nggak ketahuan sama pasangan itu, ya kan banyak tuh kayak ASN kan di peraturan juga nggak boleh tuh beristri dua, terus istri pertama ada, terus dia nikah siri dengan wanita lain kan gitu juga ada kan. Tapi fungsi nikah siri kan biar nggak ketahuan kan? Iya, biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan ASN kan bisa dipecat kan. Oh iya benar juga. Makanya melakukan itu. Berarti yang tadi ini poinnya udah semua? Udah. Oh. Berarti ini biar nggak keliru aja nih. Soalnya tadi kau baca terus terang sempat salah kaprah. Kirain tadi adalah tanda-tanda yang bisa dipakai buat misalnya bahan kita untuk menilai orang itu selingkuh atau enggak. Ternyata kan yang disampaikan oleh Mas Tai tadi kan adalah tanda-tanda yang harus kita perhatikan atau kita waspadain supaya kita nggak terjerumus ke selingkuh itu ya. Iya betul. Ya kan lebih ke arah situ kan tadi kan. Jadi misalnya kalau misalnya kita tiba-tiba dapat perlakuan khusus yang spesial, tiba-tiba intens dari rekan kerja, terus sering di chat, sering di ini, itu kalau misalnya kita udah ada mulai misalnya menyembunyikan chat dari pasangan sah kita, berarti itu udah tanda-tanda gitu kan? Iya. Oh, dan rekan kerja gue juga ada yang perhatian juga ke gue, tapi cowok. Ya nggak apa-apa. Suamiku bersuami. Kalau Mas Tai suka ya lanjut aja silakan. Ya kan? Allah. Jadi kan pilihannya di tangan Mas Tai sendiri ya kan. Bahaya. Ya kan nggak hamil Mas Tai ya kan. Nggak bakal. Oh, salah ya. Itu emang mengurangi populasi penduduk dunia. Iya. Tapi menambah populasi neraka. Aku sih setuju. Bahaya. Nah, jadi mungkin tadi kan kita udah ngeliat tanda-tanda yang harus kita waspadai nih. Nah, misalnya sampai seseorang itu misalnya katakanlah Mas Tai sampai kena nih, sampai berselingkuh. Iya. Kan dari awal konsekuensinya udah tahu nih kalau itu sesuatu yang salah, karena kan posisinya Mas Tai di situ udah ada pasangan yang sah, dan ternyata malah memilih untuk berselingkuh gitu loh. Nah sebenarnya alasan dibalik itu apa sih gitu loh? Ya, selingkuh adalah perbuatan yang merusak hubungan kamu dengan pasangan. Pasti. Nah, itu begitu banyak alasan yang berbeda-beda mengapa perselingkuhan itu bisa terjadi. Iya. Nah, setuju, salah satunya itu sekarang kita coba kita bedah deh, maksudnya kayak selingkuh itu. Perselingkuhan fisik ya. Itu terjadi ketika seorang terlibat dalam aktivitas seksual. Berarti udah dengan sampai orang yang bukan pasangannya. Itu zina berarti kan contohnya kan. Atau di luar hubungan. Atau gimana? Di luar hubungan. Misalnya di luar hubungan suami istri ya zina itu. Zina tadi kan. Berpelukan, berciuman, hingga melakukan belum aktivitas lah, seksual.
kadang maksudnya kita sama ini kan kadang kita juga pelukan tapi kan nggak ini. Mungkin tergantung tempat ya. Iya, kalau di Oyo, Red Doors, itu Hotel mungkin baru. Ibis, nah. Itu baru. Iya. Waktu itu di kantor lama gua tuh yang di PT tuh Batu Karang tuh. Itu ada yang sampai hamil tuh ada. Selingkuh. Sampai hamil. Kebablasan berarti dia. Tapi suaminya maafin dia loh. Gua sampai wah. Oh, justru Geleng-geleng kepala. justru ini yang jadi pelaku itu adalah si istri. Iya. Oh. Sampai hamil sering gitu ya. Kenapa tuh? Maksudnya kayak sebelum kita lanjut nih, kok bisa gitu loh? Maksudnya kayak apakah maksudnya memang lakinya kurang dalam arti mungkin fisiknya kurang, atau dompetnya kurang? Ya. Atau Karena kebutuhan hubungan tidak terpenuhi alasannya. Berarti kalau misalnya kebutuhan apa nih? Kebutuhan itu Yang tadi si jasmani tadi. jasmani itu Jasmani, kayak mulai berarti dari kan uang, terus mulai dari hubungan seksnya juga jarang, terus perhatiannya juga ya kalau kayak gitu mah mendingin lu ceraiin aja gitu nggak sih? Harusnya gitu loh. Harusnya itu, tapi kata si cewek dia masih ngelihat anak-anaknya, tapi kelolosan. Gimana ngeliat anak-anaknya? Nah, terus ada juga yang ini kok, perselingkuhan pada perasaan. Nah, ini dapat dimulai secara tidak terduga. Yang tadi ya, ibaratnya kita lulu sama tadi dikasih perhatian yang lebih, dikasih yang sesuatu yang spesial lah gitu. Kita dianggap spesial, jadi kita terlena sama itu gitu kan. Padahal maksudnya kita kan cuma mau ngucapin terima kasih, misalnya kita ngasih dia sesuatu, misalnya jam tangan, tapi dia baperan gitu, nganggapnya ih kok baik banget, aku dibeliin barang branded ya. Awalnya dari gitu, lama-lama padahal KW kan? Iya, KW. Dua orang ini keterusan, lupa. Dari situ. Nah, setelah itu habis perselingkuhan perasaan, perselingkuhan secara fisik terjadi. Itu kan tadi udah perselingkuhan fisik yang tadi pertama. Salah ngolah gue. Salah ngolah. Urutannya nggak bener nih kayak. Berarti perselingkuhan perasaan dulu baru ke fisik. Tapi di tengah-tengah itu ada kayak chat-chat nakal gitu, flirting kayak menggoda gitu chatnya. Iya. Misalnya, ih kamu cantik loh hari ini. Iya, kamu juga makin besar gitu kan. gajinya kan dia baru naik pangkat ya kan. Iya. Kok Bacot naik pangkat ya? Iya kok denger lu gimana dong ini? Denger lu mau jadi atasan gua katanya. Iya gua sih syukur-syukur aja enggak apa-apa. Atasan? Berarti ntar Mas Tan dipindah ke lantai bawah? Iya. Oh beda, atasan itu adalah karena pindah lantai. Beda tempat. Oh itu. Satu lagi tim kita si Adi. Adi mau gabung juga, dijadiin satu depan temen. Ya enggak, gue sih bersyukur kita bisa terus. Satu tim. Nah, balik lagi ke topik yang tadi. Selingkuh. Itu alasan pertamanya itu ingin mengakhiri hubungan. Siapa nih? Berarti Mas Tain ngomongnya itu berarti mau si suami maupun istri yang sah ini mau mengakhiri hubungan. Iya, salah satu dari mereka ada yang ingin mengakhiri hubungan. Yang Ko Bacot bilang tadi, kenapa nggak diakhirin aja? Ini. Ini alasannya. Karena memang dia mau mengakhiri hubungan, jadi dia memilih untuk berselingkuh. Iya. Dan dia tuh nggak tahu harus apa yang dia lakukan untuk mengakhiri hubungan. Akhirnya ya gitu, selingkuh. Ya kan, sebenarnya gampang kan ya, maksudnya kayak nggak tahu ya, mungkin lebih ke kayak kan kalau di ini bukannya tinggal talak aja ya? Iya. Tinggal dibilang ditalak 3 kali udah ini, enggak ya? Iya, Apa itu cuma rumor doang, legenda doang? Nah, itu enggak, itu benar. Harusnya gitu, kalau laki-laki yang gentle begitu. Udah talak. Iya, kamu saya palak 3 kali kan? Enggak gitu metodenya. Bukan palak ya. Terus masuk yang berikutnya karena kebutuhan hubungan tidak terpenuhi tadi kok. Oh yang tadi, berarti dia kurang puas dari skill jasmani dan rohani. Nah kalau kita ngomongin ini ya, kalau dari Ko Bacot sendiri ngelihat dari hal ini kayaknya agak aneh gitu. Pertama, kan pastinya yang selingkuh ini rata-rata hampir kebanyakan itu adalah orang-orang yang udah berumah tangga lumayan lama.
ibaratnya kan. Kayak ya kalau memang dia nggak puas dengan itu, kenapa nggak dari awal? Kenapa harus menunggu setelah sekian tahun udah ada momongan segala macam baru berselingkuh gitu loh? Nah, gue nggak bisa jawab karena gue bukan yang selingkuh. Tapi Kan gue kasih tahu yang ketiga nih. Kan kita mencoba mengorek nih. Ya. Alasannya apa sih gitu loh? Siapa yang ketok-ketok ya? Hah? Orang berselingkuh. Bukan. Ya, sorry. Ya, terus. Karena alasan yang ketiga adalah kurang komitmen dalam hubungan. Kurang komitmen. Iya. Lu kan nanya tadi. Itu mah berarti Gue jawab. alasan Karena doang, kurang ya kan? Iya itu, cuma Iya, itu. iya. Karena kok bacot sih ngeliat, ya kalau kurang komitmen ngapain dari awal menikah gitu kan? Gue kasih tahu, Apa? beberapa pria tidak bisa menghargai hubungan dan komitmen di dalamnya. Jadi awalnya tuh kelihatannya pria duluan nih daripada wanita. Padahal tadi ada ya yang ceritanya Mas Taita, ternyata ada Yang justru ya sampai si wanitanya yang ini Iya. kan, yang jadi pelaku gitu. Kalau gue sih pro ya, karena emang kadang-kadang cowok bosenan sih. Oh iya, lebih cenderung memang lebih bosenan ini. Cuma kan kalau saat kita ngomongin selingkuh itu kan sebenarnya harus dari dua pihak. Misalnya yang si rekan kerja yang pria ataupun wanita yang mendekati itu kan yang didekati itu kan kalau misalnya responnya nggak ngasih respon positif kan nggak mungkin kejadian dong. Benar nggak sih? Iya, makanya ada kayak kesalahpahaman atau pemahaman yang rendah soal komitmen. Iya, berarti maksudnya kita nggak bisa saat selingkuh itu kita nggak bisa ngejudge lakinya nih yang salah apa ceweknya yang salah, karena di sini ada dua ini ada maksudnya kayak ada kalau nggak karena sebab akibatnya nggak mungkin kejadian gitu. Nah, dia ngasih perhatian lebih dan ternyata yang dikasih perhatian tuh menyambut. Ya pasti kejadian kan. Maksudnya kalau misalnya dikasih perhatian ternyata cuek atau nggak ngerespon, ya nggak mungkin keterusan gitu loh. Iya, itu gue setuju karena kejadian sama rekan kita namanya Tri, sebut saja bukan nama sebenarnya Tri atau Tri lah. Tri ini akhir-akhir ini lo lihat deh, dia kan ya gajinya kan UMR. Tapi gayanya sekarang jamnya branded ini branded. Oh, maksudnya penampilannya lebih necis gitu ya? Iya. Ternyata bukannya gua kepo, si Tri ceplosan cerita curhat sama gua. Dia lagi deket sama pemilik kafe. Oh, jadi untuk mengimbangi itu ya? Wanita pemilik kafe. Lah, dalam hati gua emang suaminya nggak tahu suaminya lagi kerja di Singapura apa gimana gitu di Elbram. Paling piaraan juga itu. Ya pokoknya gitulah ya. Terus Tri senang aja gitu, happy aja dibeliin barang di mana. Tapi si Trinya ini udah punya pasangan sah. Apa masih single? Single tapi punya pacar. Oh, belum terlalu kuat lah berarti. Nah, Tri nyaman sama inilah mbak-mbak yang punya kafe ini. Gitu. Dia nyaman di situ karena kebutuhan rohani jasmaninya dikasih. Ya, gue seneng mas jalan sama dia ke Ibis aja dia check in. Aduh, modal dong masa mau kondo. Gue mau diem aja. Namanya gue kan pendengar yang baik kok. Lu kalau curhat lu takkan gue dengerin iya aja gitu. Terus masalah berikutnya alasannya adalah kecanduan kayak si Tri. Terus dia kan asik tuh. Wah, gue dibeliin ini. Dia udah pakai perasaan di sini sih. Iya. Gue tanya perasaan suaminya tahu nggak? Enggak, suaminya nggak tahu. Suaminya nggak pulang ke sini. Pulang 2 minggu sekali. Oh, berarti kayak mungkin pekerja kayak misalnya kerja di kapal atau di mana yang memang intensitas ketemunya itu jarang-jarang. Iya, kan? kayak istri-istrinya pelaut itu. Iya. Pelautnya di tengah laut. Nah, istrinya goyang-goyang. Digoyang. Maaf ya, bawa profesi. Iya, nggak semua sih. Ada juga semua yang setia lah. Ada yang banyak yang setia, lebih banyak yang setia sih. Terus merasa hubungannya udah mati rasa lah. Dalam arti kata. Mungkin kalau misalnya kok bacot bisa nafsu ini gitu, kayak ya. bosan kayaknya ya. Iya,
kayak udah jenuh gitu, jenuh sama ini. Wah udah nggak nafsu lah, udah nggak bergairah lah gitu. Itu alasan yang ini. Ya itu sih kayak nggak komitmen gitu kan, terus mati rasa. Tapi kalau gue pikir-pikir karena kurang komunikasi. Alasan berikutnya itu adalah kurang komunikasi gitu loh. Komunikasinya malah sama orang lain, makanya timbullah perasaan yang merasa nyaman, merasa cocok ngobrol sama ini. Kok bisa ya hobinya sama, kok bisa ini, padahal mah disama-samain, padahal cocok-cocokin. Iya, supaya kan? Supaya klop ya. Sama-sama nafsu ya kan, daripada dia gestak tangkringan kayak burung lovebird. Lecet. Keburu lecet nanti. Iya, itu karena kurang komunikasi aja satu sama lain gitu. Makanya ya penting sih komunikasi itu. Karena kan jauh ya, walaupun nggak ketemu 2 minggu, WA-an kan bisa sek by phone ya. Tetap aja kurang sih. Kirim pap. Kirim pap. Pap itu artinya apa sih? Coba kok. ini nanti kita kena. Oh yaudah, pokoknya kirim pap lah. Iya gitu lah, kirim. Mobile Legend gitu. Main Mobile Legend bareng gitu kan bisa kan? Iya, ML bareng makanya. Main FF bareng ya kan. Kamu lagi ngapain? Lagi main ini Mobile Legend. Ini ya sambil digoyang. Legend banget itu memang. Ya tapi setuju sih sama statementnya Mas Tai tadi, kalau komunikasi itu memang sesuatu yang penting. Maksudnya nggak cuma ke pasangan yang sudah berujung di pernikahan ya, tapi maksudnya dalam statusnya dia yang tadi kayak si Tri tadi masih pacaran itu sebenarnya juga ya komunikasi itu penting gitu loh. Kayak mungkin cara dia berkomunikasi sama si Mbak Cafe ini mungkin lebih nyambung dibanding sama komunikasi dia dengan si pacarnya. Ya, mungkin betul. Ya ini maksudnya Kobacot mencoba melihat dari sisi netral nih, sisi netral gitu. Makanya dia saat dia komunikasi juga lebih ini kan, kadang namanya pacaran mungkin pacarnya menuntut kayak misalnya kayak cuma bisa hal yang simpel deh, misalnya diajak makan, ditanya yang mau makan apa, jawaban yang paling ini standar apa? Makan gapura? Enggak dong. Terserah. Ya, itu dia, itu. Padahal komunikasi itu penting. Maksudnya kayak misal dia pas ketemu si Mbak Cafe, pasti tanya mau makannya apa? Dia udah ada pilihan menunya. Iya kan? Lebih terarah gitu loh. Temen gua ditanya mau makan apa? Dia bilang apa? Gue mau makan gong suju. Apa gue bilang? Jagung susu keju. Jasuke. Gue bilang. Jasuke. Itu dicari sampai. Dia nyarinya di Grab lagi, di Grab Food lagi. Ya mana ada? Iya, suju. Itu jadi drivernya juga pusing drivernya. Kadang gitu. Nggak ketemu. Sorry tadi lagi. Makanya tadi ini sama, ini komunikasi berarti kan? Komunikasi. Ya cara dia berkomunikasi itu salah gitu kan. Maksudnya kayak ya mungkin komunikasinya itu juga salah satu hal yang penting ya. Ya. Nah, terus alasan berikutnya gue ngambil dari kumparan.com. Itu merasa insecure. Kenapa? Oh, iya. Nah, gue bingung nih. Beberapa pria merasa insecure bahwa pasangannya akan berselingkuh. Maka mereka berselingkuh lebih dulu. Kalau ini cuma alasan. Gue malas sensor. Jangan dong, maksudnya kayak berarti di sini Mas Tai nggak fair nih. Kan tadi kan kita sepakati nggak cuma laki kan, bisa juga cewek. Nah, kemungkinan yang insecure ini bukan karena takut pasangan berselingkuh lebih dulu, tapi mungkin aja kadang kan ada yang pas mereka menikah itu ekonominya kan memang ada yang jomplang banget ya. Iya. Bisa aja ceweknya yang duitnya ini, yang ekonominya yang lebih berada, atau juga sebaliknya si laki. Yeah. Nah biasanya kalau pas ketemu juga karena kita suka insecure tuh, dia suka secara nggak sengaja lah, mungkin suka kayak ya udah ngapain sih lu kerja sok-sok kerja juga kerja lu gaji lu juga lebih kecil dari gua. Ujung-ujungnya kadang dari situ kan memicunya apa nih, kalau kita yang dikecilkan, akhirnya kita curhat kerja, ternyata nyambung loh, ternyata kita punya masalah yang sama loh. Nah betul, akhirnya bisa lari ke selingkuh tadi. Nah, kayaknya itu lebih fair sih ya kalau dibilang tadi alasan insecure terus dia. Kata-kata bijaknya si Tri apa tahu? Apa? Itu selingkuh duluan lebih baik daripada diselingkuhi.
wah itu kacau sih. Ya itu artinya memang dari awal dia udah pikirannya udah kayak dia bakal diselingkuhin ya. Kalau gitu ngapain dijalanin hubungannya, benar nggak? Betul. Gitu. Jadi buanglah rasa parno-parno gak jelas itu ya kan. Kalau dari Kobacot sendiri ada case selingkuh? Selingkuh ada. Jadi kayak ini sih lebih ke kayak ini ya. Jadi kayak kebetulan terjadi di teman dekat juga. Ya. Jadi kayak dia memberi kepercayaan lebih, dari sisi komunikasi juga lancar segala macam. Nah jadi ini memang karena pengaruhnya memang orang ketiga. Ya. Jadi bukan karena komunikasi, di sini nggak jadi masalah. Terus yang tadi mungkin lebih ke komitmen ya. Jadi komunikasi lancar segala macam, tapi komitmennya nggak dijaga. Akhirnya dia ada si orang ketiga ini datang dan terjadilah mereka berselingkuh. Akhirnya yang rumah tangga 11 tahun bubar gitu loh. Iya. Itu juga persis sama. Tapi ya sorry ya, gue ngomongin fisik ya. Ternyata yang diselingkuhin ini lebih jelek. Fisiknya lebih jelek. Oh, nah kalau itu pembelaannya apa tuh? Ayo. Jadi gue tanya sama si Agus ya, sebut saja Agus nama sebenarnya. Jadi gue tanya sama Agus, terus kenapa lu milih selingkuhan yang agak jelek nih? Iya. Bukannya gue body shaming atau gimana nih? Enggak bro, dia lebih perhatian aja sama gue. Oh. Gitu. Jadi kayak misalnya apa gitu, makan bareng gitu, dia lebih tahu seleranya kayak gimana, terus disiapin makannya segala macam. Padahal kan udah ada pramusajinya. Coba aja dia makan di restoran cepat saji. Atau mungkin memang dia profesinya sebelumnya ini berpengalaman sebagai ini kan, bartender di ini yang marah-marah itu. Oh iya, dinner itu. Kirim dinner. Manis-manis sih ya kan, semakin tapi zutek ya. Zutek semakin cantik. Tertarik juga sih. Banting-banting kan di sini, pada banting-bantingan. Gue ngeliat ini kontennya Kuku. Terus apa lagi sih yang bikin konten di Karen's Dinner tuh gue lupa. Iya, tapi maksudnya kayak yang ini di luar topik ya. Jadi kayak yang tadi yang Kirin designer ini, jadi orang-orang yang kerja di situ memang dituntut untuk ini berbuat seperti itu gitu loh. Jadi ibaratnya kayak padahal lo orangnya di luar itu ramah. Orangnya itu sopan. Bisa diajak jalan lagi. Iya, kalau dia nggak bisa jalan gimana? Ngesot. Ya jadi kadang memang mereka dibayar untuk ya berperilaku seperti itu gitu loh. Jadi ya kadang pas buat, kan ada tuh kadang kita sebagai penonton yang kita nggak tahu konsepnya seperti itu, kan kita lah nggak sopan banget sih ini. Iya nggak sih? Ada yang ngobok pakai minuman pakai jari. Iya. Dan itu ternyata kayak gitu settingan. Memang sudah ada persetujuan dari yang punya minuman gitu loh. Tapi kan kalau orang nggak tahu kan salah. Iya nggak tahu kan, kayak lah kok nggak, ini parah banget sih servisnya gitu kan. Seperti Kobacot ngeliat gua meeting berdua, jalan berdua, ke kantin berdua, terus dia bilang, gua lagi deket sama si A. Enggak. Lah itu kan begitu, ini kita mencoba mencari kita mencoba menyimpulkan gitu, mengumpulkan kemungkinan jadilah kesimpulan, dan tinggal selanjutnya klarifikasi benar apa enggak. Ternyata benar kan? Enggak, salah. Salah. Dia mau masuk ke tim kita kok. Orang kita belum dikasih surat tugas. Lalu gue bilang gitu. Gue aja belum ada surat tugasnya. Kobacot juga belum ada surat tugas. Belum ada jangan lah. Iya, itu masih lama ya sih. Tergantung sih. Kadang kan ibaratnya kan sama kayak mungkin yang kalau ngebahas soal karir ya mungkin kayak ya kadang tergantung nih yang diincar apa. Apakah memang pengalamannya? Apakah memang kayak yang diincar adalah jabatannya? Kan orang beda-beda kan. Betul. Ya. Kalau Kobacot sendiri sebenarnya lebih ke bukan orang yang terlalu ngincar jabatan, mau jabatan apa terserah, yang penting kayak sesuai gitu loh. Jadi kayak misalnya ya sesuai porsinya lah gitu. Seperti perselingkuhan juga kok, ada jam terbangnya. Semakin dia sukses yang pertama, dia akan melakukan sukses yang kedua. Oh.
akan melakukan sukses ketiga. Berarti kalau yang orang-orang kayak gini berarti hukum puber nggak berlaku dong buat Dia puber terus. Iya, kan orang puber nggak ini, paling orang puber cuma ini puber kedua, ya kan? Dia udah nungguin gua. Oh, iya. Terus lu mau ngomong apa kalau dia nungguin gua? Gua bilang gua. Iya, makin bertambah ini semakin yakin gitu kan. Enggak. Persentase dari tadinya 85 sekarang kayak 90 gitu kan. Jadi terus barusan si A lewat ya kan. Kita kan lagi ada di ruang meeting ya kan, terus dia ngeliatin gua terus itu. Iya. Kok baca ngeliatin dia, gua ngeliat-ngeliatin bertiga. Iya. Ini tambah lagi tatapan yang di luar ini. Tatapan pengen. Tatapan pengen. Iya. Si A denger. Hah? Si A denger dulu. Oh iya. Salah ya? Iya, maaf. Iya. Enggak ya. Jadi gitu. Untuk menghindarinya, yang pertama kita harus ada komitmen kita Perkuat komitmen. Cara perkuat komitmennya gimana nih? Gimana? Ya kan, ini kau bacot sih mewakili suara hati para bacoter. Gimana kok gue bingung juga sama komitmen. Ya mungkin maksudnya kalau kau bacot bisa nambahkan mungkin ya inilah kayak kan biasanya kalau misalnya orang udah menikah itu kan kadang ada begitu udah menikah oh ya udah jadi kayak apa ya kayak udah rasa romantisnya udah hilang gitu loh. Iya. Ya mungkin bisa dengan apa yang tadi mengembalikan komitmen atau menikahkan komitmen tuh mungkin bisa dengan meluangkan waktu misalnya pergi berdua ya kan jalan-jalan atau yang quality time berdua aja lah si pasangan ini. Terus apalagi kalau juga ya. Iya kalau dia belum punya anak kadang ya justru itu malah bisa kesempatan gitu kan. Kesempatan buat apa? Mengakhiri hubungan. Enggak dong, kan kita kasih solusinya untuk ini nih. Kok mulut gue jadi jahil. Iya. Ya Allah, maaf. Ya terus. Ya Allah, astagfirullah. Tadi selain komitmen apa lagi? Ya kan? Iya, komunikasi dengan baik. Oh iya, contoh pasti. Kayak jam segini biasanya gue udah nelpon istri video call. Absen dulu. Malam lanjut lagi. Iya. Yang penting absen, ya enggak? Lagi di mana? Lagi sama kau bacot. Ya, tapi itu maksudnya itu satu tanda perhatian sih. Maksudnya kayak kadang kalau kita merasa itu gangguan ya mungkin kita coba rubah pola pikir, anggap aja itu sebagai tanda perhatian gitu kan. Iya, terus ya jangan ada dusta di antara kalian lah ya kan. Susah sih kalau untuk yang ketiga ini kayak kau bacot kurang 7 sih. Jadi kayak misalnya tuh lagi sih aduh. Kan kadang-kadang maksudnya tetap harus ada sesuatu yang kalau menurut kebacot nih ada sesuatu yang cukup kalau daripada dia tahu tak berabe ya udah mending gak usah tahu gitu loh. Iya daripada sakit hati ya. Iya juga sih. Lihat lah dia maksudnya kayak terbuka apa itu juga kita lihat lagi. Oke. Gua rasa cukup sih kok. Udah cukup pusing. Nah, kelihatannya si Anung gitu. Mondar mandir ngeliatin sini. Aduh. Terima kasih kok bacot. Ya udah terima kasih untuk untuk para bacotor yang sudah mau mendengarkan ini podcast tidak jelas kita. Jangan selingkuh ya pokoknya. Hah? Itu untuk Mas Tai harus ya. Jadi buat yang selingkuh ya pikirkanlah, maksudnya kayak sebelum kalian memulai kalian punya yang namanya komitmen. Orang yang sudah kalian janjikan untuk komit itu tolong dipikirkan lagi gitu kan. Karena kan perasaan mereka juga ya kan. Iya, apalagi kalau buat yang sudah punya momongan ya kan kasihan si momongan kan kasihan jadi korban nanti. Iya, apalagi sampai hamil selingkuhnya. Iya. Nggak benar. Kadang-kadang namanya trauma anak kan susah kita nggak tahu nih buat ini yang membekas apa gimana dan kadang seumur hidup dan kadang itu bikin karakter dia jadi buruk gitu loh. Iya. Nah itu tolong dipikirkan buat para yang selingkuh. Tapi kalau memang niat awalnya untuk mengakhiri hubungan ya sudah silakan lanjutkan. Nah saya juga nggak peduli. Aku bacot udah nggak peduli ya kan. Ya karena memang niatnya untuk mengakhiri hubungan ya kan. Disclaimer on ya udah silakan kalian gitu kan. Beli saham beli forex aja. Iya maksudnya kalau memang niatnya udah itu ya udah better terang-terangan gitu kan. Daripada ini. Karena hidup adalah pilihan. Iya betul hidup adalah pilihan. Jadi pilihlah yang
sesuai dengan kata hatimu, ya kan? Untuk para bacoter, jangan lupa di like, subscribe, sama di komen ya. Komen yang nyeleneh juga nggak apa-apa sih. Iya, jangan sampai nggak komen, nanti disantet sama Mas Tai nih. Gua komen santet lu. Ntar gua kasih bingkisan aja. Iya, oke, yaudah itu aja kita tutup podcast kita malam ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Makasih.